Shalom semuanya. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Baiklah, Ibu ucapkan selamat bertemu kembali di pelajaran agama Kristen. Ibu berharap anak-anakku semua masih tetap semangat dalam mengikuti proses pembelajaran. Nah, baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas kebaikan, atas penyertaan yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami, sehingga kami semua dalam keadaan sehat hingga saat ini. Tuhan Yesus, saat ini kami akan belajar pelajaran agama Kristen. Kiranya Tuhan menolong kami semua agar kami dapat mengerti dan memahami pelajaran yang akan kami pelajari, bahkan dapat kami menerapkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah melalui kuasa Roh Kudus-Mu yang akan menolong kami dalam proses pembelajaran ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mulai pelajaran kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, perlu disampaikan bahwa pembelajaran kita pada hari ini adalah pembelajaran yang terakhir di semester genap ini. Oleh sebab itu, Ibu berharap anak-anakku semuanya dapat menyimak video ini dari awal sampai akhir. Baiklah, materi pembelajaran agama Kristen kelas 10 pada saat ini adalah bab 14 yang berjudul Karya Pembaruan Allah. Ini dapat kita baca dalam Keluaran 17, Ulangan 30, Matius 12 ayat 31 sampai 37, Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 21. Adapun uraian materi ini adalah yang pertama, karya pembaruan Allah dalam Perjanjian Lama, yang kedua, karya pembaruan Allah dalam Perjanjian Baru, dan yang ketiga, memaknai pembaruan Allah. Nah, baiklah, mari kita menyimak uraian materi yang pertama. Karya pembaruan Allah dalam Perjanjian Lama. Anak-anak, Allah menggambarkan rencana dan tindakan pembaruannya melalui bangsa Israel. Berawal dari Kejadian 12 ketika Abraham dipanggil, dipilih untuk dijadikan bangsa yang besar, meskipun Ishak adalah satu-satunya anak yang diberikan Allah kepada Abraham dan Sarah. Di dalam Perjanjian Lama, pembaruan Allah dilakukan berdasarkan anugerah Allah atas pemenuhan hukum Taurat. Pemilihan bangsa Israel sebagai umat Allah adalah anugerah dalam sejarah manusia yang disertai dengan kesetiaan Allah memelihara kelangsungan hidup bangsanya dan ketaatan bangsa Israel dalam ikatan perjanjian dengan Allah. Nah, meskipun bangsa Israel seringkali melanggar perjanjian dan berbalik meninggalkan Allah, sehingga hukuman Allah ditimpakan atas mereka, gema tentang pembaruan tetap dilakukan Allah bagi bangsanya. Mazmur 130 ayat 3 dan 4. Anak-anak, tindakan pembaruan Allah melalui penebusan dipenuhi pertama kali dalam peristiwa pembuangan dan penyebaran bangsa Israel ke seluruh bumi. Tuhan akan mengumpulkan sisa-sisa Israel menjadi suatu kumpulan besar manusia. Ia sendiri akan menjadi raja yang berjalan di depan mereka dan akan menjadi pemimpin mereka. Setelah masa itu, Israel akan mengalami pembaruan secara spiritual. Tuhan akan mengembalikan hati yang takut akan Tuhan dalam hati mereka, sehingga mereka tidak lagi berpaling
darinya. Yeremia 32 ayat 37 sampai 40. Memberikan hati yang lembut, roti yang baru, dan Roh Allah akan ada bersama mereka. Nah, dalam pembaruan ini Tuhan akan menghapus dosa umatnya. Tuhan akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatnya. Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Ini menjadi perjanjian keselamatan yang membarui kehidupan manusia dan alam. Yehezkiel 37 ayat 26. Yang kedua, karya pembaruan Allah dalam perjanjian baru. Anak-anak, perjanjian baru menjelaskan karya pembaruan Allah yang tidak pernah terlepas dari kehadiran Yesus Kristus di dalam dunia. Semua peristiwa dalam kehidupan Yesus Kristus, sejak kelahiran, kehidupan, pelayanan, penderitaan, kematian, dan kebangkitannya, bahkan kenaikannya kembali ke surga, merupakan penggenapan semua nubuat Mesias dan seluruh rencana penyelamatan Allah dalam rangka pembaruan kehidupan manusia dan alam. Nah, penderitaan Yesus di kayu salib menunjukkan bahwa tanpa penumpahan darah tidak akan pernah terjadi penyelamatan, tidak akan terjadi pembaruan kehidupan manusia dan alam. Karya penyelamatan Kristus di kayu salib hingga kebangkitannya memberikan akibat penting bagi manusia berdosa, yaitu 1. Pengorbanan. Yesus menggantikan manusia berdosa menanggung hukuman yang tidak dapat ditanggung oleh manusia berdosa dan membebaskan manusia dari tuntutan dosa. Allah mengampuni dosa manusia yang percaya kepada Kristus. Yang kedua, pendamaian. Yesus jalan pendamaian yang sempurna dan berkenan kepada Allah. 2 Korintus 5 ayat 18. Yesus mendamaikan permusuhan antara manusia dan Allah. Yang ketiga, pemulihan. Memulihkan hubungan yang telah rusak karena dosa. Yesus memulihkan kembali kondisi manusia berdosa agar dapat diterima kembali dalam persekutuan dengan Allah. Yang keempat, penebusan. Yesus membayar semua dosa manusia, membayar hukuman yang tidak dapat ditanggung manusia. Allah menganggap manusia berdosa sebagai manusia yang benar karena berada dalam tanggungan Kristus yang sempurna. Jadi anak-anak, karya pembaruan Allah dalam perjanjian baru mengorbankan Kristus dengan tujuan yang pertama, mengampuni dosa manusia. Yang kedua, menebus manusia dari maut. Yang ketiga, memulihkan hubungan dengan Allah. Yang keempat, membarui kehidupan manusia dan alam. Dan yang kelima, memastikan jaminan keselamatan yang kekal. Nah, pembaruan ini memastikan bahwa tidak ada satupun usaha manusia yang akan berhasil membawa kembali kepada Allah. Satu-satunya cara bagi manusia untuk memulihkan hubungan yang rusak akibat dosa adalah pertobatan dan pembaruan kehidupan di dalam dan melalui Yesus Kristus. Uraian materi yang ketiga memaknai pembaruan Allah. Melalui uraian ini ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Yang pertama, Allah menghendaki pertobatan manusia. Anak-anak, secara sederhana pertobatan berarti berbalik dari jalan manusia untuk mengikuti jalan yang dikehendaki
Tuhan, dan jika melalaikannya akan muncul rasa bersalah. Artinya, bertobatan bagi Paulus adalah meninggalkan manusia lama dan menjadi manusia baru. Nah, dalam pertobatan, seseorang akan tiba pada sikap hati. Yang pertama, menyadari bahwa ia adalah orang berdosa yang akan menerima hukuman Allah. Yang kedua, menyadari bahwa ia membutuhkan Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat. Yang ketiga, mohon pengampunan dan pengudusan dari Yesus Kristus. Yang keempat, menyerahkan seluruh kehidupannya kepada Yesus Kristus. Yang kelima, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi. Dan yang keenam, meninggalkan kehidupan lama yang selalu memberontak kepada Allah. Dan yang ketujuh, memulai hidup baru dengan mengikuti kehendak Allah dalam firman-Nya. Jadi anak-anak, pertobatan adalah kebutuhan mutlak manusia berdosa untuk menerima pembaruan dari Allah, menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi. Sama artinya, kita hidup dan datang kepada Tuhan dengan cara pandang serta pola pemikiran yang mengarah pada suatu sikap percaya yang seutuhnya kepada Tuhan. Jadi pertobatan yang sejati terjadi pada saat kita mengizinkan kasih Allah membarui kehidupan kita dan meyakini bahwa Allah menerima kita di dalam Yesus Kristus untuk mengalami pembaruan yang dikerjakannya. Nah anak-anak, pertobatan adalah peristiwa yang terjadi satu kali dalam seumur hidup seseorang, dan setelah itu mengalaminya sebagai bentuk pembaruan yang dikerjakan Allah setiap saat menuju kepada kesempurnaan di dalam Kristus. Memaknai pembaruan Allah yang kedua adalah Allah menghendaki pembaruan. Anak-anak, pertobatan adalah langkah awal menuju proses pembaruan yang dikerjakan Allah dalam kehidupan setiap orang. Ketika seseorang bertobat kepada Kristus, ia akan menerima status baru di hadapan Allah yang dikerjakan oleh Allah sendiri, yaitu manusia berdosa diperdamaikan dengan Allah, manusia berdosa diampuni dan dianggap benar, manusia berdosa disucikan dan dikuduskan, manusia berdosa diangkat menjadi anak Allah, dan manusia berdosa menerima jaminan pasti untuk kehidupan yang kekal. Nah, pembaruan kehidupan manusia di dalam dan melalui Yesus Kristus meliputi yang pertama, pembaruan hati. Allah membarui hati manusia dengan menguduskannya dari segala yang najis dan memberikan hati yang dikuasai oleh Roh Kudus untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan yang baik sebagai hamba Kristus. Yang kedua, pembaruan pola pikir manusia. Pada saat pikiran kita mulai memahami firman Tuhan, maka pikiran kita lambat laun diperbaharui oleh Roh Kudus, dan pembaruan ini membawa kita pada suatu kehidupan yang diubahkan. Yang ketiga, pembaruan pola tingkah laku. Orang percaya sudah ditebus oleh Kristus tidak bisa hanya berubah di dalam pola pikir saja, tetapi juga seluruh tingkah lakunya. Yang keempat, pembaruan hubungan dengan sesama dan lingkungan. Di dalam Efesus 2 ayat 5 mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Yesus Kristus. Nah, pikiran dan perasaan Kristus adalah sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia, dan
rendah hati. Ini yang harus mewarnai kehidupan bersama orang lain dalam situasi apapun. Filipi pasal 5 ayat 2 dan 4. Jadi anak-anak, di dalam Galatia pasal 6 ayat 2 mengatakan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, pembaruan dalam hubungan sosial dengan orang banyak dengan menunjukkan kasih sebagai bagian dari kehendak Tuhan. Maka orang Kristen tidak mengenal prinsip aji mumpung. Sebaliknya, mereka harus menjadikan kuasa dan kesempatan yang mereka miliki untuk menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Nah, anak-anakku semuanya, hari ini kita sudah belajar tentang karya pembaruan Allah. Ibu berharap anak-anakku semua dapat mengerti dan memahami pelajaran yang telah kita pelajari dan firman Tuhan yang telah kita pelajari bersama-sama pada saat ini. Dan ibu juga ingin anak-anakku semua dapat meresponi kebenaran firman Tuhan dengan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Dan berilah dirimu dibaharui oleh Allah, sehingga kita dapat menjadi berkat bagi orang lain sebagaimana yang diinginkan oleh Tuhan. Nah, baiklah anak-anakku semuanya, pelajaran kita sudah selesai. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada saat ini, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, khususnya siswa-siswi yang belajar. Tuhan telah menyertai mereka dalam pembelajaran awal semester genap hingga mengakhiri semester genap ini dengan baik. Biarlah setiap pelajaran materi yang telah diberikan oleh Bapak Ibu Guru dapat dimengerti dan dipahami oleh seluruh siswa-siswi sehingga mereka dapat mengimplementasikannya di dalam kehidupan mereka secara pribadi dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Tuhan, kami akhiri pembelajaran kami di semester yang kedua ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Baiklah anak-anakku semuanya, pembelajaran kita sudah selesai. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan ibu tetap terus mengingatkan untuk anak-anak semua tetap menjaga kesehatan dengan cara memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sampai bertemu kembali di waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.